Sebagian besar sistem senjata yang diadopsi oleh Indonesia didatangkan dari negara-negara barat. Penggunaan sistem senjata buatan Eropa dan Amerika Serikat bukan saja karena pertimbangan politik di mana Indonesia sejak masa Orde Baru lebih condong ke barat, tetapi juga disebabkan produk-produk barat dapat diandalkan dari sisi kualitas. Walaupun Indonesia sempat tidak dapat memakai senjata-senjata asal barat secara optimal, hal demikian bukan karena kualitas, melainkan karena perilaku Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma internasional yang berlaku. Senjata-senjata yang dihasilkan produsen barat tetap menjadi andalan modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia hingga hari ini. Indonesia memiliki trauma dalam berbisnis senjata dengan negara-negara barat terkait isu HAM, sehingga Jakarta mensyaratkan adanya klausul anti-embargo dalam kontrak pengadaan senjata. Namun kenyataannya posisi negara-negara barat sebagai penjual jauh lebih kuat daripada Indonesia sebagai pembeli, sehingga klausul anti-embargo tidak banyak berarti. Untuk jenis senjata tertentu, Indonesia tidak memiliki banyak pilihan kecuali dari mengandalkan pasokan dari negara-negara anggota NATO, terlebih lagi karena Indonesia sudah tidak bisa melakukan perdagangan pertahanan dengan Rusia. Salah satu keuntungan memakai senjata buatan Eropa dan Amerika Serikat adalah negara-negara itu tidak mempunyai ambisi teritorial terhadap Indonesia. Hal ini berbeda dengan mengimpor senjata dari Cina, di mana Beijing secara telanjang mengekspresikan ambisi teritorialnya terhadap kawasan Laut Cina Selatan, termasuk di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Pelanggaran kedaulatan Indonesia oleh Cina dalam tahun 2022 cukup sering, apalagi pelanggaran wilayah hak berdaulat Indonesia. Apabila angka pelanggaran Cina di wilayah hak berdaulat Indonesia di Laut Cina Selatan dibuka kepada khalayak umum, boleh jadi akan menempatkan posisi pemerintah Indonesia tidak nyaman karena akan memunculkan tekanan publik di politik domestik Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan untuk menyapu ke bawah karpet semua tindakan yang tidak menyenangkan Beijing terhadap Jakarta yang terkait dengan pelanggaran wilayah kedaulatan dan hak berdaulat. Meskipun Cina secara telanjang mengekspresikan ambisi teritorialnya terhadap perairan Indonesia, baik yang berstatus kedaulatan maupun hak berdaulat, Jakarta masih membuka opsi memakai senjata buatan Beijing. Padahal fakta menunjukkan bahwa senjata-senjata karya anak bangsa Cina yang telah dibeli oleh Indonesia memiliki kinerja yang buruk dibandingkan senjata-senjata serupa yang dipasok dari Eropa dan Amerika Serikat. Pada 17 Mei 2017, senjata ringan anti pesawat Type 80 Giant Bow keluaran Norinco milik TNI Angkatan Darat runaway dalam latihan di Pulau Natuna sehingga 4 prajurit TNI Angkatan Darat gugur. Sehingga moncong meriam tidak berfungsi dengan baik. Tercatat sekitar pukul 11.21, salah satu meriam yang digunakan untuk latihan tembak mulai mengalami gangguan. Sehingga moncong meriam kehilangan kendali dan menembaki pasukan lain yang juga sedang latihan. Akibat insiden tersebut, 4 prajurit gugur. Type 80 mempunyai laras ganda kaliber 23 mm dan diakuisisi untuk menggantikan Rheinmetall RH202 kaliber 20 mm asal Jerman Barat yang juga mengadopsi laras ganda, di mana menurut catatan yang tersedia, senjata anti pesawat yang dipasok oleh Bond tidak pernah mengalami runaway. Senjata produksi Cina lainnya yang tidak diandalkan dioperasikan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Satuan pendarat ini memakai senjata anti pesawat Type 90 yang juga produk Norinco. Mengutip sejumlah sumber, kinerja senjata kaliber 35 mm tidak memuaskan pemakai berdasarkan sejumlah uji coba penembakan yang dilaksanakan. Produk Norinco lainnya yang dipakai oleh Korps Marinir adalah Type 90B Multi-Launcher Rocket System atau MLRS. Sehingga senjata MLRS, satuan yang dahulu dikenal sebagai KKO ini, dipasok oleh Ceko dan Cina. Mirip dengan produk Norinco lainnya yang diadopsi oleh satuan legendaris ini, kinerja Type 90B MLRS mengecewakan sehingga Korps Marinir tetap mengandalkan RM-70 Great dan RM-70 Vampire karya anak bangsa Ceko untuk membombardir sasaran lawan di luar jarak jangkau mata. Rudal C705 tercatat sebagai senjata yang dipasok Cina dengan tidak mempunyai catatan yang bagus di Indonesia.
dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut, keandalan senjata keluaran CAIC ini masih dipertanyakan karena pernah gagal dalam uji coba penembakan. Pada sisi lain, uji keandalan rudal yang mempunyai berat 320 kg ini belum dilaksanakan secara optimal oleh TNI Angkatan Laut karena pembelian rudal C705 dilakukan dalam kuantitas yang sangat sedikit. Berbeda dengan pemerintah yang berencana melarang penjualan rokok secara batangan, nampaknya pemerintah belum berencana melarang pembelian rudal C705 secara ketengan. Saudara senegeri, rudal C705 adalah rudal C802 yang diakuisisi oleh Pula Indonesia dan pernah dijagokan kinerjanya setara dengan rudal Exocet buatan MBDA. Walaupun di wilayah perairan Timur Tengah, rudal yang dibikin oleh CASIC ini sudah battle proven, akan tetapi kinerjanya di Indonesia masih diragukan. Nampaknya rudal yang pernah digunakan oleh kelompok Syiah Hizbullah Lebanon ini masih menghadapi jalan terjal untuk menandingi kedikdayaan pemasaran rudal Exocet di Indonesia. Posisi C802 semakin terancam dengan akan masuknya Roketsan yang membawa rudal karya anak bangsa Turki yaitu Atmaca. Mungkin satu-satunya sistem senjata yang dipasok oleh Beijing ke Jakarta dengan kinerja yang tidak mengecewakan adalah rudal anti pesawat QW-3 yang diproduksi oleh CASIC. Rudal yang mengandalkan pada solid propelan agar bisa terbang dan mengejar target ini dipakai oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara sebagai pertahanan titik dengan jarak maksimal 8 km dan ketinggian maksimum 5.000 meter untuk varian laser. Kopasgat yang sebelumnya dikenal sebagai Paskas mengoperasikan QW-3 versi panggul dan versi Twin Launcher, di mana pemakaian rudal yang dipasarkan oleh CPM IEC ini didukung oleh radar THS-311 Smart Hunter dan THS-711 Smart Hunter yang juga karya anak bangsa Cina. TNI Angkatan Udara menerbangkan pesawat tanpa awak CH-4B yang dimanufaktur oleh CASC dan dilengkapi dengan rudal udara ke permukaan AR-2 asal Cina. Pesawat yang dikendalikan dari jauh ini digolongkan sebagai male UAV dan sejauh ini memiliki kinerja yang sepertinya memuaskan penggunanya. Sebagaimana diketahui, CH-4B dicap sebagai senjata yang tidak dapat diandalkan oleh beberapa pemakainya di Timur Tengah. Nampaknya nasib sial drone ini di negeri-negeri Arab belum terjadi di Indonesia atau setidaknya tidak terjadi di sini, sehingga Jakarta berencana memasang lagi wahana terbang ini. Sekarang muncul rencana untuk mengakuisisi korvet bekas asal Cina, di mana diduga kuat kapal perang yang dimaksud adalah tipe 056. Pertanyaannya, apakah tepat Indonesia mengandalkan senjata-senjata buatan Cina untuk mengamankan kepentingan nasional? Secara politik, Cina sangat jelas dan terang benderang memiliki ambisi teritorial di Laut Cina Selatan, termasuk di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Secara teknis, kinerja sistem senjata karya anak bangsa Cina tidak mempesona dan memukau, sebagaimana senjata yang diimpor oleh Indonesia dari negara-negara barat. Apakah logis memakai senjata Cina untuk menghadapi Cina di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.